Anda pernah dengar cerita sukses tentang orang yang berhasil menghasilkan uang dari produk digital, tapi bingung mulai dari mana? Apakah memang benar kita bisa membuat produk digital hanya dengan ide sederhana dan mengubahnya jadi sumber penghasilan? Ya, di video ini saya akan tunjukkan langkah demi langkah untuk Oh, menciptakan produk wow. digital yang laris manis, bahkan jika Anda seorang pemula sekalipun. Jadi pastikan simak video ini hingga selesai dan jangan di skip. Langsung saja mari kita bahas bagaimana cara membuat produk digital yang laris manis bahkan jika Anda seorang pemula sekalipun. Ya, langkah pertama adalah mencari ide. Ya, bahasa ini adalah kunci ya. Bahasa ini adalah kunci dari semua langkah yang akan kita lakukan selanjutnya. Untuk mencari ide, Anda perlu bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang unik, apa yang bisa Anda tawarkan kepada para audiens. Ini adalah saatnya Anda melakukan identifikasi tentang topik yang Anda kuasai dan juga hal yang banyak dicari oleh orang. Menurut data Google Trend, pencarian untuk cara membuat produk digital meningkat lebih dari 70% selama 2 tahun terakhir ini. Ini menunjukkan semakin banyak orang yang ingin belajar dan memahami tentang dunia produk digital. Anda bisa mulai riset dengan riset yang sederhana, yakni dengan melihat topik-topik yang tren dan punya potensi. Saat melakukan brainstorming, tuliskan semua ide mulai dari tema besar hingga detail yang kecil. Misalkan, jika Anda ahli di bidang fotografi, bisa saja Anda membuat kursus tentang bagaimana melakukan fotografi dengan smartphone. Atau jika Anda menguasai tentang keuangan pribadi, Anda bisa membuat e-book yang membahas tentang bagaimana cara mengatur budget bulanan yang praktis. Seperti kata Walt Disney, ide besar itu muncul dari kebutuhan untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Maka pastikan ide Anda adalah solusi dari masalah yang nyata. Setelah mendapatkan ide yang matang, saatnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap pembuatan. Di sini Anda perlu memutuskan format yang paling cocok untuk produk Anda. Apakah itu e-book, e-course, template, atau mentoring? Jika Anda memilih e-course, buatlah kurikulum yang terstruktur, seperti modul atau bab yang mudah diikuti. Misalnya, Anda bisa membuat kursus 7 modul tentang dasar-dasar digital marketing, di mana setiap modulnya berisi pelajaran singkat. Perlu diingat, kebanyakan orang lebih suka materi yang padat dan langsung to the point. Atau jika Anda memilih e-book, strukturkan bab demi bab yang lengkap tapi sederhana. Menurut data, 54% konsumen lebih suka belajar lewat video. Jadi Anda bisa menyertakan elemen visual seperti grafik, foto, atau video singkat untuk membuat konten e-book lebih menarik. Sebagai inspirasi, ada kutipan yang mengatakan produk yang bagus adalah produk yang menyederhanakan yang rumit, bukan sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah branding. Branding adalah apa yang membuat produk Anda spesial di mata audiens. Banyak orang berpikir bahwa branding itu hanya soal logo atau warna, tapi sebenarnya branding adalah tentang cerita di balik produk Anda. Ceritakanlah mengapa Anda membuat produk ini. Misalnya, katakanlah Anda membuat produk tentang manajemen waktu. Anda bisa membagikan pengalaman pribadi bagaimana Anda dulu kewalahan dengan jadwal yang padat dan bagaimana kemudian Anda menemukan solusi untuk mengatasinya. Ketika orang merasa terhubung dengan cerita Anda, mereka akan lebih tertarik. Faktanya, 80% konsumen lebih suka membeli dari brand yang punya cerita yang jelas dan relatable. Jadi, jangan ragu untuk membangun kepercayaan dengan audiens Anda melalui storytelling. Sekali lagi, produk yang sukses adalah produk yang memiliki cerita
dan memberikan solusi bagi masalah orang. Yang selanjutnya, sebelum produk dilepas ke pasar, penting untuk melakukan testing atau uji coba. Tahap ini penting untuk memastikan produk Anda siap dan relevan. Anda bisa memulai dengan soft launch ke sekelompok kecil orang. Mungkin kepada teman dekat Anda atau orang yang sebelumnya tertarik dengan produk Anda. Saat produk digital sudah diuji, Anda akan mendapatkan feedback yang sangat berharga. Sebagai contoh, saya pernah melakukan testing pada ekor saya. Salah satu feedback yang paling berguna adalah saran untuk menambahkan lebih banyak contoh kasus nyata. Ini membuat konten saya jadi lebih aplikatif. Berdasarkan data dari CB Insight, 17% produk gagal karena tidak fit dengan market. Dengan testing, Anda bisa menghindari hal ini. Anda bisa langsung tahu mana yang harus ditingkatkan sebelum launching besar-besaran. Dan akhirnya, saatnya launching. Setelah semua siap, waktunya membuat strategi promosi. Mulai dari media sosial, blog, hingga kolaborasi dengan affiliate. Buat konten yang menarik perhatian dan pastikan calon pelanggan paham manfaat produk Anda. Misalnya, Anda bisa buat rangkaian konten yang memancing rasa ingin tahu audiens. Bisa dengan cerita, tips singkat, atau manfaat produk yang belum diketahui. Bahkan untuk produk-produk yang benar baru, seringkali strategi pre-launch yang menarik bisa membuat audiens penasaran duluan. Ingat, launching adalah momen besar untuk produk Anda. Jadi pastikan Anda sudah siap dengan rencana promosi yang kuat. Dan yang paling penting, selalu fokus pada value. Inilah yang membuat produk Anda dicari. Jadi itulah 5 langkah sederhana untuk membuat produk digital yang bisa jadi sumber penghasilan. Dengan ide yang matang, eksekusi yang tepat, dan promosi yang kuat, Anda sudah punya bekal untuk memulai. Pastikan klik subscribe untuk tips bisnis digital lainnya.